pencucian, dimana kulit ini harus dicuci sampai bersih. Dan setelah dicuci sampai bersih, nanti akan digaram. Ini pencucian itu sampai 3-4 kali cuci. Ciri-ciri sudah bersih itu air yang pencucian itu sampai jernih. Nah, setelah dicuci, kulit ini ditiriskan dulu beberapa saat sebelum diberi garam. Nah, setelah diberi garam, lalu dijemur di terik matahari. Ini adalah proses pemberian garam di setelah garam diratakan semua, nah, ditunggu beberapa saat, itu lebih kurang 1 jam supaya garamnya lebih meresap sebelum dijemur. Oke, ini adalah proses untuk merapikan atau membuat dia rata agar kena terik cahaya matahari yang merata secara keseluruhan. Dan untuk memastikan garamnya, ini dicicipi sedikit di lidah, dan sudah terasa garam. Ini baru diyakini nanti garamnya sudah cukup. Oke, ini adalah pengorengan tahap pertama setelah dijemur lebih kurang antara 3-4 jam, dan hasilnya harus dicek dulu. Nah, ini kira-kira sampelnya. Nah, ketika kita remas masih ada sedikit menempel di tangan, kemudian kita goreng. Dan ini kapasitasnya 3,5 kilo, dan penggorengan ini cukup lama, itu antara 1 sampai dengan 2 jam dengan api yang relatif kecil, dan harus sering diaduk. Nah, ini apinya sering diaduk. Nah, ketika antara satu dan lainnya sering atau menyatu, ini menandakan kadar airnya masih tinggi, dan itu harus selalu sering diaduk. Tapi kalau terlalu menyatu dan sulit untuk dipisahkan, maka ada cara lain untuk mengatasinya. Jadi sampai pada kondisi 1-2 jam itu dia sudah mulai terdengar suara mendesis, maka api akan dimatikan dan ditunggu kira-kira 40 sampai dengan 60 menit, lebih kurang 1 jam. Nah, kalau dia menyatu, maka itu dipisahkan kembali setelah dingin dan harus diulang dijemur. Jadi untuk penggorengan tahap 1 ini juga ada 2 fase. Ini baru fase pertama sampai keluar
kondisi mendesis, dan itu sudah kira-kira waktunya kira 1 sampai dengan 2 jam tergantung kapasitas. Nah, temperatur dari minyak pada kondisi ini kira-kira 70 sampai dengan 80 derajat. Nah, ini kondisinya, dan itu harus sering diaduk. Dan sekali lagi, apinya tidak boleh besar, hanya kira-kira dipertahankan kira-kira seperti ini untuk mempertahankan temperatur antara 70 sampai dengan 80 derajat. Oke, kita tunggu sampai keluar suara mendesis. Setelah menunggu lebih kurang 1,5 jam di fase pertama penggorengan tahap 1, itu sudah mulai terdengar suara mendesis, dan sudah mulai sering terdengar suara mendesis dan juga diikuti dengan letupan-letupan kecil. Nah, ketika letupan-letupan kecil dan mendesis ini sudah banyak, ini biasanya sudah ditandai dengan adanya bulatan kecil. Ya, bulatan kecil ini seperti ini. Ya, bulatan kecil, ada bulatan di dalam, di tengah dari bahan kerupuk ini. Nah, kalau ini sudah muncul banyak dan terdengar suara letupan-letupan yang juga sudah sering, maka apinya harus dimatikan dan ditunggu lebih kurang 40 menit atau sampai temperaturnya kira-kira 30 sampai 40 derajat, dan lebih kurang 40 derajat. Nah, setelah itu baru masuk lagi tahap kedua di penggorengan ini, dimana atau fase 2-nya dimana ini mulai lagi dengan api yang kecil, tapi untuk lebih efisiennya ini akan dikeluarkan setengahnya atau sepertiganya akan dikeluarkan, supaya nanti akan kelihatan bagian-bagian yang sudah mengapung. Nah, bagian-bagian yang mengapung ini sudah bulatannya sudah sempurna, tidak kecil seperti ini, sudah sempurna, dan inilah yang akan digoreng di minyak dengan temperatur yang panas. Oke, kita tunggu sampai bunyi letupannya cukup banyak atau bunyi desisnya sudah cukup banyak. Kita aduk sedikit, dan ini harus sering diaduk. Ini kebetulan tidak banyak menyatu antara satu dan lainnya. Ini kalau menyatu, maka ketika bunyi letupan itu sudah banyak, maka harus kita dinginkan sampai dingin sekali. Sudah dingin, kemudian kita pisahkan satu persatu, atau kita jemur kembali pada terik matahari sampai dia betul-betul kering, baru nanti masuk ke fase berikutnya, fase 2, untuk menghasilkan kerupuk-kerupuk yang sudah mulai mengapung. Nah, oke.